kalau pasiennya pulang nggak ada yang mantau gimana nih gitu, karena nggak mungkin diterima semuanya di rumah sakit. Kalau misalnya pasien sudah terlalu banyak itu soalnya pasiennya sudah kadang tidak termonitor dengan baik gitu. Kadang yang dia sakit COVID ada gula gitu ya, harusnya gula darahnya malah makin bagus di rumah sakit, bukannya makin bagus malah makin berantakan gitu gara-gara udah nggak kepegang lagi gitu. Kalau yang memang sudah sering ya kayak misalnya dokter-dokter yang emang di IGD gitu ya, atau dokter-dokter penyakit dalam dan paru itu kadang memantau itu bisa sampai 15 pasien tuh seorang. Ada juga tuh yang sedih juga, suami istri dirawat karena COVID ya, anaknya itu kecil kalau saya tidak salah tuh umur 8 sama umur 5 tahun itu ditinggal berdua di rumah. Dan yang menolong itu diantarin makanan oleh tetangganya gitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang kedua bersama saya Willy Yonas. Semoga sejauh ini teman-teman sudah belajar lebih banyak hal lagi mengenai banyak prinsip-prinsip kesehatan dari episode-episode yang sudah rilis. Buat teman-teman yang mungkin sudah merasa terberkati dan merasa podcastnya ini membuka wawasan, teman-teman boleh banget untuk share di Instagram story-nya, share ke teman-teman atau keluarga orang-orang yang teman-teman kasihi, supaya makin banyak orang lagi yang bisa hidup sehat, jauh dari penyakit, ya itu doa dan harapan kita. Nah, episode podcast kali ini kita mau highlight pejuang-pejuang tenaga kesehatan kita di Indonesia selama pandemi COVID-19. Memang kita ini lagi rekaman di bulan September ya, pertengahan September. Memang saat ini kondisi pandemi lebih membaik dibandingkan bulan Juli kemarin. Tapi mungkin ini banyak sisi yang kita belum lihat ya dari pejuang-pejuang tenaga kesehatan. Mungkin teman-teman udah banyak lihat juga di berita ya. Tapi dengan hadirnya mereka, banyak sekali nyawa yang bisa terselamatkan. Dan saya menjadi aware belakangan ini bahwa ada satu inisiatif yang namanya Isomantau atau isolasi mandiri yang dipantau ya. Nah, ini dipantau oleh dokter dan tenaga kesehatan pastinya. Bayangin aja ketika bulan Juli kemarin rumah sakit penuh banget, orang yang sudah positif ngantri untuk dapat kamar dan untuk mendapatkan bantuan. Tapi dengan adanya Isomantau justru mereka bisa dipantau di rumah. Dan semoga episode podcast kali ini teman-teman juga jadi tahu, aware mengenai Isomantau, tahu aksesnya gimana cara mendapatkan pelayanan ini seperti apa, supaya kalau tiba-tiba ada keluarga atau kerabat atau teman-teman yang membutuhkan, kita tahu. Ya. Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang adalah penanggung jawab program Isomantau ini. Program ini dari lembaga Mercy atau Medical Emergency Rescue Committee. Jadi kita bakal ngobrol juga nanti ini organisasi apa, udah ada sejak kapan, ya menarik banget. Pastinya organisasi kemanusiaan. Dan untuk latar belakang dokter yang menjadi narasumber hari ini juga, beliau ini tamat spesialis penyakit dalamnya dari Universitas Indonesia. Jadi tanpa menunda-nunda waktu lagi, saya mau welcome Dr. Tasikuru Rizka, SPPD. Selamat sore, dokter. Selamat sore Mas Willy. Gimana kabarnya, dok? Ya alhamdulillah sehat saya. Sehat ya? Nah, gimana nih? Ini Iya sehat. abis sekarang kita lagi rekaman di bulan September. Gimana nih, dok? Pandemi COVID kan ini udah lebih membaik, udah bisa tarik nafas nih, dok, kira-kira? Iya udah jauh sangat berkurang ya dibandingkan Juli September ini. Aduh, kebayang ya Udah, kemarin dokter ini sibuknya kayak apa ya, dok ya? iya benar-benar lumayan. Om, ini keren banget, dokter. Aku juga baru aware, jujur. Aku baru tahu program Isomantau dari Mercy ini juga belakangan banget. Kalau mungkin aku udah tahu dari tahun lalu ya, 2020, mungkin aku juga bisa kasih tahu orang yang membutuhkan gitu. Tapi ini semoga hari ini teman-teman yang lagi dengar podcast juga jadi tahu nih program Isomantau dari Mercy. Nah, dok, mungkin boleh cerita sedikit, dok, Mercy ini apa nih, dok? Iya, jadi Mercy ini singkatannya kan Medical Emergency Rescue Committee ya. Jadi dia adalah sebuah
organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak dalam bidang kegawat daruratan medis. Nah, Hmm. tujuannya ini sebenarnya pelayanan medis untuk korban perang ya, kekerasan akibat konflik, kerusuhan, kejadian luar biasa, bencana alam, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan kita itu memang, prinsipnya itu, untuk yang the most neglected dan the most vulnerable. Jadi yang rentan dan yang, Hmm. nggak terabaikan gitu ya. Nah, dan ini sudah berdiri dari tahun 99. Sebenarnya cikal bakalnya itu waktu kerusuhan Ambon tahun 99 itu ada mahasiswa-mahasiswa dari FKUI ya yang, Hmm. bergerak, ke Maluku karena waktu itu, kalau saya dengar dari pendiri ya, Hmm. dia datang ke sana dan orang-orang itu sangat sulit mendapatkan bantuan yang cepat gitu. Jadi akhirnya, Hmm. muncullah ide untuk mendirikan organisasi yang netral, yang bergerak cepat, mobilisasi tinggi gitu. I Jadi see. berdirilah Mercy, iya. Dan ini masih apakah ini di bawah FKUI atau ini udah kayak atau misah itu? Terpisah, cuman memang pendirinya awalnya dari mahasiswa-mahasiswa UI ya waktu itu. Oke, Heeh. I see. Oke, keren keren banget nih dok. Organisasi-organisasi ini yang saya selalu angkat topi ya dengan organisasi-organisasi seperti ini untuk menolong sesama manusia gitu dok ya. Nah ini dok, Iya. kalau program isomantau atau memantau orang-orang yang kena COVID dan isolasi mandiri di rumah, ini dimulainya dari kapan dok inisiatifnya? Apa dari 2021 atau udah dari 2020 sebenarnya? Iya, jadi, sebenarnya program Isomantau ini kita sudah berjalan dari tahun 2020. Waktu 2020 itu kan awal Covid itu ada di bulan Maret ya, kalau saya tidak salah itu Hmm. tanggal 2 Maret. Waktu itu yang ditunjuk jadi rumah sakit rujukan adalah Sulianti Saroso, Persahabatan, dan RSPAD. Hmm. Tapi lama-kelamaan, ternyata pasiennya makin banyak ya. Dulu kan Hmm. skemanya itu masih OTG, ODP, dan PDP kalau masih ingat ya, Udah tahun lalu itu ya. iya. Jadi tuh pasien-pasien yang dulu batuk pilek, sesak, itu kan kita diagnosisnya ODP dan PDP. Tapi terkadang kan ODP ini atau PDP yang, sangat ringan ya, itu kan Hmm. sebenarnya bisa untuk dirawat di rumah ya sebenarnya. Tapi kalau dia dipulangkan, siapakah yang memantau dia gitu. Jadi, Hmm. awal mulanya itu karena kita memang banyak yang sekolah juga di RSCM dan kita melihat fenomena, dan bekerja juga ya, kita itu beberapa ada yang bekerja juga. Jadi Hmm. kita melihat, waduh ini kalau pasien yang ODP sama PDP kita pulangin, dia statusnya kan belum ketahuan nih beneran Covid atau enggak. Zaman dulu kan, Hmm. eee, keluar hasil itu bisa 6 hari, bisa 2 minggu Betul gitu betul, ya. lama banget. Nah, heeh, jadi kalau pasiennya pulang nggak ada yang mantau gimana nih gitu, karena nggak mungkin diterima semuanya di rumah sakit gitu ya. Jadi Hmm. akhirnya, kita, memantau pasien-pasien yang dipulangkan dari RSCM waktu itu. Yang Oke. dipulangkan dari RSCM yang statusnya ODP, PDP yang tidak perlu dirawat, kita, dapat data pasien ya, kemudian kita Hmm. hubungi gitu. Kalau dulu jadi kita kayak jemput bola gitu. Jadi kita Hmm. hubungi gitu ya, kemudian kalau misalnya udah keluar, misalnya setelah 7 hari keluar tuh hasilnya, kita kasih tahu pasiennya kalau misalnya hasilnya positif gitu ya. Kalau dulu kan, Hmm. harus PCR-nya berulang kali gitu ya. Jadi kita, Hmm. memastikan dia isolasi dengan baik lah ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya ada perburukan, kita sarankan untuk ke rumah sakit. Nah, waktu itu Hmm. kan Covid, akhirnya pemerintah juga, geraknya cepat ya, membuka rumah Iya. sakit darurat Wisma Atlet, kemudian Hmm. beberapa RSUD itu juga dibuat menjadi rumah sakit rujukan ya, contohnya kayak rumah sakit Pasar Minggu, Pertamina Jaya yang di Hmm. Cempaka Putih gitu ya, itu akhirnya, dan kasus juga, belakangan mulai turun tuh. Jadi kita sempat stop nih programnya di bulan Juli kalau saya tidak salah. Heeh, karena Nah, membaik gitu ya? iya, karena membaik dan memang
waktu itu pemeriksaan sudah lebih cepat, nggak seperti di awal yang Oke. sebulanan gitu ya, yang kita harus kirim ke labnya cuman ke Litbangkes, ke Eijkman, sama ke Mikro gitu, yang cuman ada beberapa doang di Jakarta gitu. Hmm. Nah, kemudian, ketika bulan Juni kemarin ya, second wave lah kalau bisa Hmm. kita bilang itu dimulai dari Kudus, Bangkalan. Wah, ini Jakarta kita udah siap-siap juga karena udah mulai naik kasusnya Hmm. gitu. Terus kita juga melihat, lumpuhnya bagaimana di Kudus waktu itu ya, misalnya pasien-pasien, datang semuanya ke rumah sakit, padahal kan sebenarnya Covid ini tidak perlu yang, gejala ringan atau tanpa gejala itu ke rumah sakit. Karena kalau Hmm. misalnya yang gejala ringan atau tanpa gejala ikut ke rumah sakit, akibatnya rumah sakit tuh penuh dan tidak tepat gitu. Karena kan Hmm. sebenarnya yang perlu dirawat itu adalah yang gejala sedang dan berat gitu. Hmm. Dan kalau misalnya sudah terlalu banyak pasien, itu akan timbul, mortalitas komunal, efek domino jadinya. Jadi ibarat kata, Hmm. karena rumah sakit itu udah penuh di mana-mana, jadi pasien-pasien lain, contoh misalnya yang sakit-sakit yang tidak Covid pun sulit mendapatkan rumah sakit gitu. Makanya kita Bener. akhirnya, membuatlah isoman ini agar mentriase ya. Jadi mentriase itu memilah-milih pasien Hmm. manakah yang memang bisa, kita pantau gitu. Terus kita buat kalau pasien itu yakin kalau memang ini tuh nggak perlu dirawat di rumah sakit loh, ini bisa di rumah aja, yang penting nanti kita pantau gitu. Nah, disitulah Hmm. upaya kita ini Isomantau ini gitu, untuk biar jangan kolaps ya pelayanannya. Kalau misalnya pasien sudah terlalu banyak itu soalnya, apa ya, pasiennya sudah kadang tidak termonitor dengan baik gitu. Kadang yang dia Betul. sakit Covid ada gula gitu ya, Hmm. harusnya gula darahnya malah makin bagus, di rumah sakit bukannya makin bagus, malah makin berantakan gitu, gara-gara udah nggak kepegang lagi gitu, Hmm. oleh SDM yang ada di rumah sakit. Kurang lebih begitu sih kita, melihat kondisi seperti ini sepertinya kita harus membuat lagi nih Isomantau, tapi dengan perbaikan lah dari yang sebelumnya gitu, dari yang tahun Hmm. 2020. Oke, menarik. Berarti tahun 2020 pas udah lagi membaik dan rumah sakit juga nggak terlalu penuh banget, itu sempet stop ya. Udah gitu I tahun 2021 baru start lagi gitu dok ya? iya benar. Jadi ketika kasus udah mulai terkendali, kita juga, kita stop gitu. Kemudian 2021 naik, kita, start lagi dengan, Start lagi. sistem yang udah kita lebih perbaiki lah, karena kan kita udah belajar juga ya dari Hmm. sebelumnya. Betul, betul, betul. Nah ini memang kayaknya, aduh Isomantau ini aku kebayang sih penting banget karena kadang kan banyak orang yang maksudnya udah panik duluan ya, dapat hasil positif, terus udah gitu, padahal sebenarnya gejalanya mungkin ringan-ringan, tapi kayak nggak pede gitu ya kalau misalnya nggak ada yang mantau di rumah gitu dok ya. Iya benar. Jadinya, aduh penting penting banget nih. Mungkin teman-teman yang lagi dengar podcast mungkin bisa relate gitu sama ini. Mungkin ada yang udah mungkin terkena COVID atau keluarganya mungkin bisa relate banget gitu soal sama ini ya. Nah dok, pengen tanya nih, ini pelayanan Isomantau ini apakah gratis, ada biayanya atau gimana dok? Pelayanan Isomantau ini gratis. Jadi waktu awal kita buka kan memang, relawan kita sangat terbatas ya, Hmm. waktu itu gitu. Jadi kita hanya buka dengan DKI Jakarta. Kita audiensi juga dengan, Dinkes DKI ya. Kemudian ketika kita sudah bisa mengumpulkan relawan lebih banyak lagi karena, begini, dari Covid ini, pandemi ini kan sebenarnya dokter itu salah satu korban yang terdampak juga ya. Maksudnya Betul, betul. load kerjanya jadi lebih banyak, mungkin Hmm. dia jadi lebih sibuk, bahkan ada yang sakit juga. Jadi, Hmm. karena ini sifatnya telemonitoring ya, jadi nggak langsung virtual, jadi kita meyakinkan nih teman-teman dari dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan yang, bisa untuk memantau nih gitu. Akhirnya, kita ajak ya, bisa membuka layanan ini akhirnya di bulan Juli itu udah ke seluruh Indonesia dan ini Hmm. gratis, sama sekali tidak berbiaya gitu. Wow, ini keren banget nih, keren banget, semuanya dilakukan, pelayanannya for free, dan ini berarti semua volunteer-nya juga ini benar-benar emang volunteer ya, Dok, ya? Maksudnya
apa ya, ya nggak dibayar gitu ya? Iya benar. Jadi kalau keanggotaan Mercy itu memang unpaid volunteer ya. Jadi, Hmm, kita harus bedakan relawan sama pekerja sosial. Pekerja sosial itu kan orang yang bekerja di, ini apa, lembaga sosial gitu ya. betul. Kalau volunteer ini dia memang relawan. Jadi kita ini adalah orang-orang bisa dibilang profesional mungkin ya. Jadi semuanya punya kesibukan masing-masing Hmm. ya. Yang jadi dokter ya dokter, yang perawat juga perawat, yang bidan juga berjibaku, tapi kita niat sama-sama meluangkan waktu kita minimal sekitar 15 menit untuk memantau pasien-pasien secara virtual setiap harinya gitu. Oke, tadi dokter bilang berapa menit, Dok? Kurang sebenarnya sih, fleksibel ya. Jadi misalnya Oke. kalau dia lagi pegang, 2 pasien, 3 pasien, karena kan kita tidak memaksakan ini gitu, semampunya Hmm. dokternya misalnya mampu megang 15 silahkan. Mungkin kalau dia 15 pasien, tentu waktunya akan lebih banyak gitu ya. Tapi kalau waktu yang harus diluangkan gitu ya. Hmm. Nah, kalau misalnya, dokter tersebut mungkin lagi sibuk, nggak apa-apa, kita kita yang penting, asal mau aja gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya bisa 10 menit silahkan, karena ini telemedicine dan kita itu, nggak apa ya, cuman seperti kayak temenan di WA tapi bersama pasien gitu. Jadi Iya, nggak iya, iya. nggak nggak formal-formal banget gitu. Jadi kadang Hmm. kalau saya suka gitu bangun tidur kan jam-jam 6 pagi tuh saya langsung tanya, "Selamat pagi Bu, hari ini kondisinya gimana?" Jadi saya nge-WA pasiennya aja. Kadang kalau memang, Hmm. saya udah kasih tahu juga gitu kalau misalnya ada sesuatu yang darurat boleh telepon saya bilang seperti itu. Jadi Hmm. sebenarnya tergantung dari dokternya nyamannya seperti apa nih yang memantau. Ada juga yang sukanya nge-Zoom nih, misalnya dia punya 5 pasien nge-Zoom sebentar setiap hari gitu. Hmm. Oke, jadi Mhm. dengan style masing-masing ya? Iya benar benar, dengan style masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan dan, apa ya, kenyamanan dari si dokternya sendiri. Kalau saya lebih cenderung kayak sama temen ya itu ya kalau ke Iya, 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 pasien-pasien, iya. heeh. Apalagi Wah, kalau yang keren. masih muda-muda gitu, "Gimana hari ini kondisinya?" Gitu aja gitu. Jadi benar-benar kayak teman gitu. Iya, iya, iya. Nggak kerasa bukan kayak dokter sama pasien di ruangan gitu ya? Iya, benar benar. Nah, dokter kalau dokter sendiri atau yang dokter lihat ya dari semua relawan ini, paling banyak seorang tuh sampai megang berapa banyak sih, Dok? Kalau yang memang sudah, apa ya, sering ya, kayak misalnya dokter-dokter yang emang di IGD gitu ya, Hmm. atau dokter-dokter penyakit dalam dan paru itu kadang memantau itu bisa sampai 15 itu seorang. Wow. 15 pasien, iya. Tapi kalau misalnya yang, apa, mahasiswa jadi gini, kemarin itu kita berpikir nih, wah ini sebenarnya pandemi ini kan bencana, jadi kita itu Hmm. memang kalau untuk ke taraf ideal itu sulit gitu ya, pasti Hmm. substandar. Misalnya kalau ada bencana, banjir gitu kadang, hancur semuanya, jadi kadang rumah sakit lapangan aja bisa dibuat gitu kan untuk tempat Hmm. operasi gitu. Jadi kita berpikir seperti ini, untuk bisa menjangkau seluruh Indonesia kita perlu sangat banyak relawan. Akhirnya, Hmm. saya audiensi juga tuh mengajak adik-adik dari tim bantuan medis di Fakultas Kedokteran. Kebetulan, dapat sambutan juga nih dari mereka karena mungkin mereka juga selama pandemi ini kegiatan volunteer mereka juga gitu banyak yang nggak Banyak berkurang berjalan. ya? Iya, betul, Iya betul. benar. Akhirnya, kita ajak karena kan mereka udah punya basic kedokteran ya, udah punya Hmm. basic, ilmu kedokteran, bahkan ada yang koas, ada yang lagi dokter internship gitu. Hmm. Itu kita latih dulu gitu, kita kasih pembekalan, sesudah kita kasih pembekalan, mereka ikut bersama kita menjadi volunteer untuk, apa, memantau pasien-pasien ini gitu. Oke, wow, keren, keren. Keren nih, justru melatih generasi selanjutnya yang akan menjadi dokter juga untuk jadi relawan dari sekarang ya. Sebelum Iya. tamat juga udah jadi relawan nih, keren nih, Dok. Dok, sebelum kita lanjut lagi nih, sebelum, ngobrol lebih lanjut, kira-kira kalau misalnya ada yang sampai membutuhkan layanan ini, itu aksesnya gimana, Dok? Iya, jadi kalau untuk apa, program Isomantau ini memang kita sudah sebarkan di medsos Mercy ya, surat kabar Hmm. juga, kemudian radio, kemudian kita, di grup-grup,
di grup-grup kita gitu di HP gitu, kita minta teman-teman kita sebarkan gitu. Hmm. Nah, nanti di situ tuh sudah ada jadi nomor call center kita. Jadi nanti ketika pasien yang memang, mau ikut isomantau itu bisa menghubungi call center, nanti akan diterima oleh admin. Nah, setelah Hmm. diterima oleh admin nanti, itu kayak ada mesin penjawab otomatis gitu kalau memang mau ikut isi data dulu kan, karena nanti Hmm. dari data itu akan diverifikasi. Karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan, pasien Covid ini kan nggak semuanya bisa isomantau. Jadi dari Hmm. formulir pendaftaran itu nanti kita nilai untuk syarat isomantau itu kan dari segi pasien dan dari segi tempat tinggal juga gitu. Dari segi Hmm. pasiennya, ya umurnya, sebenarnya kalau dari keputusan Menteri Kesehatan ya KMK itu memang umurnya harus di bawah 45 tahun, tidak ada Hmm. komorbid gitu ya. Kemudian kalau untuk rumahnya harus ada kamar sendiri, kamar mandinya harus ada di dalam rumah gitu ya. Cuman Hmm. kalau itu kan yang tadi saya bilang itu kalau yang idealnya, tapi dengan Betul. kondisi chaos yang kemarin di bulan Juli itu, kita itu sulit untuk, menerapkan hal itu gitu. Akhirnya Hmm. kita sepakati, nggak apa-apa yang komorbid, nggak apa-apa yang udah tua kita pantau, lakukan isolasi mandiri asal dipantau gitu kan. Karena ketika Hmm. misalnya pasien itu sudah menunjukkan ke arah kan kita kan kalau konsultasi mungkin kalau bedanya kami dengan yang lain kalau telekonsultasi gitu kan, dokter ketemu pasien sekali terus habis itu ya udah gitu dikasih obat, tapi kan Betul, dokternya betul. kelanjutannya nggak tahu nih cerita pasiennya. Iya. Tapi kalau di kita ini lebih ke telemonitoring gitu. Jadi, Hmm. kita tahu betul tuh pasien, kapan mulai demamnya, keluhan awalnya apa gitu, terus habis itu hari keberapa dia udah masih demam atau enggak gitu, itu tuh ada di database kita. Jadi pasien itu Hmm. juga mengisi seperti electronic medical record gitu. Jadi kita kelihatan tuh, pasiennya hari ke-7 kok masih demam ya. Nah, berarti ini kita harus, tanya lagi nih kira-kira obatnya diminum atau enggak, bapaknya, Hmm. gimana masih nyampur-nyampur atau enggak, atau ada kondisi lain yang memang kita perlu gali gitu. Hmm. Jadi ya kurang lebih kalau misalnya nanti, dari situ ya, dari data yang udah kita ambil itu ternyata pasien ini memang layak untuk isomantau ya, misalnya dia kalau dari pasien gejala ringan atau tanpa gejala, kemudian yang tadi, syarat rumah dan syarat usia dan Hmm. penyakit itu se masih bisa kita tolerir gitu ya, dan kita kan maksudnya disupervisi juga oleh dokter-dokter yang berkompeten di bidangnya gitu. Misal kalau Hmm. diabetes, dokter-dokter yang lain itu bisa konsultasi ke saya misal terkait obat diabetesnya bagaimana, obat darah Hmm. tingginya gimana, kalau cancer gitu, kalau pasien anak kita punya dokter anak, kalau obgyn kita juga ada dokter obgyn untuk dikonsulkan. Jadi akhirnya tuh kita ambil semua Hmm. gitu, karena kalau dengan kondisi chaos kemarin tuh susah sekali untuk, kalau semuanya ke rumah sakit ya bisa jadi yang terjadi yang itu mortalitas komunal, jadi mortalitasnya ke mana-mana gitu ya. Nah, kalau Hmm. misalnya nanti dari data yang diisikan itu kita anggap pasien ini ada tim verifikator namanya, ini juga dokter Oke. spesialis yang menilai ya. Hmm. Kemudian nanti ketika sudah dinilai, kalau layak untuk dilakukan, isomantau nih, nah nanti kita kita ada sistem gitu ya, nanti kita klik pasiennya layak, nanti admin melihat kalau misalnya dia layak untuk dilakukan isomantau, nanti admin akan menyerahkan pasien itu misalnya diberi ke dokter A gitu untuk Hmm. dipantau. Kalau misalnya dia ketangkep ternyata udah ada keluhan sesak aja dia ngisi atau mungkin di rumahnya tidak ada kamar sendiri, ya otomatis tidak bisa dilakukan isolasi mandiri. Nah, nanti admin akan Hmm. menjelaskan, kenapa pasien ini tidak layak untuk isomantau, misalnya karena sudah ada keluhan sesak, sesak itu gejala Hmm. sedang jadi harus ke rumah sakit gitu. Wow, ini aku dengar dari dokter aja ngedengerin ini sistemnya udah mantap banget gitu ya. Jadi apa ya, udah terstruktur banget ya. Dan ini pastinya pelayanan telemonitoring keren banget dan, pastinya bisa menolong banyak orang banget dan sudah menolong banyak orang. Dok, kalau misalnya nih, syaratnya apakah orang yang mau diisomantau nih, apa harus sudah punya hasil PCR, CT scan paru, atau kira-kira ada syarat-syarat yang kayak gitu nggak tuh? Enggak, jadi syaratnya itu sebenarnya,
Untuk pasien konfirmasi Covid itu kan memang boleh menunjukkan PCR ya, untuk yang Hmm, tanpa gejala wajib PCR, karena kan kita tidak bisa oke. menentukan kan kalau misalnya dia Covid atau bukan. Tapi kalau untuk yang bergejala dengan antigen saja sudah cukup, gitu. Karena kan memang Hmm, dari WHO juga Desember 2020 juga kalau bergejala antigen positif itu sudah Covid konfirmasi. Di Indonesia itu hmm. diadaptasi itu kalau nggak salah saya bulan Februari ya, itu juga antigen bergejala sudah boleh dianggap positif. Jadi tidak perlu CT scan, tidak perlu PCR semuanya ya, kecuali Oke. yang tanpa gejala nih, memang nggak mungkin kita melihat itu tanpa PCR. Hmm. Oke, oke. Nah, Dok, tadi dokter, kalau misalnya tadi yang pas chaos kemarin gitu ya, ada yang komorbid, misalnya udah punya diabetes, udah pakai obat diabetes, eee, kalau misalnya orang-orang yang dipantau di rumah masing-masing ini, kalau sampai butuh obat gimana nih, Dok? Ngasih resepnya, atau mereka akses cari obatnya gimana tuh? Iya, jadi kita tanyakan dulu pasiennya, jika memang pasiennya kesulitan, misal dia hanya tinggal sendiri, tidak ada orang lain gitu ya, Hmm. itu kita bisa kirimkan obatnya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Oh, Tapi dikirimin kalau juga? iya, tapi kalau misalnya pasiennya ternyata sekarang kan, udah banyak yang tahu ya, misalnya, dia kadang nanya, "Ya udah Dok, saya beli aja obatnya pakai Halodoc ya, pakai aplikasi yang lain-lain gitu ya, Hmm. yang online gitu." Kadang ya juga kita terserah aja, tapi kalau misalnya pasiennya nggak mampu, dia tinggal sendiri, itu bisa kita kirimkan obat-obatan yang sesuai dengan gejala pasien gitu, yang sesuai lah, misalnya Ah. kalau dia diabetes ya kita tambahin obat diabetes gitu. Iya, 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 bener, bener. Nih dengan ada pelayanan apa, ya ada Gojek, ada Grab, Iya, ini mempermudah juga sebenarnya, Dok, ya. mhm, Maksudnya bener, membantu ya, proses pengiriman obat bahkan obat. gitu ya. Iya bener. Keren, keren, benar, benar, itu perlu dimanfaatkan juga tuh. Nah, Dok, kalau yang pasien-pasien yang ikut, isomantau ini yang dokter temukan itu kondisinya gimana sih? Apakah ada yang misalnya udah baru ngontak itu misalnya kondisinya udah agak parah atau, mungkin kayak kondisi ekonominya gimana, tinggalnya di daerah mana, kira-kira gimana tuh, Dok? Iya, kalau untuk kondisi ya pasien ya, derajatnya itu dari yang tanpa gejala sampai yang udah, menghubungi itu udah saturasinya 80, 70 Mmm, sampai 80 itu pernah kita dapatkan ya. Tapi, wow, kita, tidak bisa tentunya ya, karena kan kalau sudah sesak itu sudah harus dirawat di rumah sakit ya. mmm, Kita menjelaskan nih ke pasien, kenapa pasien tidak bisa dilakukan isomantau gitu, kenapa dia mmm, harus ke rumah sakit, kita motivasi pasiennya untuk ke rumah sakit. Karena waktu kita juga, audiensi ya, berkali-kali juga nih kita audiensi sama Dinkes gitu untuk, mmm, sistemnya biar bagus gitu. Maksudnya kan iya, orang puskesmas itu dulu juga sangat, capek ya memantau wah, pasien yang sedemikian banyaknya. Jadi kan kita ada yang kita pantau juga gitu ya. Jadi mmm, ya gitu kalau misalnya dia gejalanya sedang gitu ya, kadang kita coba hubungi puskesmasnya gitu. Tapi sebenarnya mmm, arahan dari Dinkes itu sendiri, jika ada yang gejala sedang sampai berat itu memang, apa ya, dari Dinkes juga mengakui sih, memang sistem rujukan untuk pasien gejala sedang berat ini juga memang belum ketemu nih formulanya yang baik gitu ya, yang mmm, ideal gitu. Jadi, tetap kita, sarankan ke pasien yang kondisinya berat harus ke rumah sakit gitu. Alasannya kenapa, walaupun dia punya oksigen, kenapa dia masih harus tetap ke rumah sakit gitu. Kita motivasilah sambil, karena kita mhm, kebetulan ini dokter-dokternya banyak yang di Jakarta ya, atau kalau di Medan tuh juga ada, di, mmm, Solo dan di Jogja itu kebetulan juga ada, jadi kita sesuaikan nih misalnya saya kerja di rumah sakit Y gitu ya, terus, rumah wilayah kerja pasien ini ternyata mmm, dekat-dekat situ, apa bisa nih, pasiennya ditolong untuk diterima gitu. Jadi kami sesama relawan pun juga saling, berkomunikasi ya, kita tuh kayak punya grup gitu, jadi kita berkomunikasi, "Ada yang bisa tolong mmm, nggak? Ini pasien wilayah kerja ini kondisinya Covid, sedang, bisa nggak diterima?" Gitu ya. Paling memang jawabannya pasti rata-rata rumah sakit penuh, tapi datang saja gitu, pasti kayak gitu. Jadi kita
mengarahkan pasien juga ya, misalnya kayak dia bingung harus ke rumah sakit mana. Kadang, ada tuh kalau untuk di Jakarta waktu itu ada aplikasi Siranap ya, di situ kita bisa Hmm. tahu juga tuh, di rumah sakit mana yang bednya kosong, yang antriannya berapa banyak gitu ya. Jadi kita Hmm. arahkan pasien yang ke sana gitu. Oke, Nah, I dia see. ada yang, itu yang gejala berat ya, sampai tanpa gejala ya. Kemudian kalau dari sosial ekonomi sih sebenarnya dari yang, bawah sampai yang atas gitu. Tapi memang Semua banyak. kalangan aja ada Iya, gitu ya? heeh, semua kalangan ada. Kalau untuk, apa tuh namanya, untuk, eee, variasi variasi dari pasien-pasiennya ini, kurang lebih sih kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, Dok, pengen tanya nih dari pasien-pasien yang, ikut isoman tahu gini gitu ya, eee, kira-kira berapa banyak, Dok, yang misalnya, sembuh, berapa banyak yang meninggal gitu? Ada juga nggak yang misalnya sampai meninggal walaupun pertamanya misalnya gejalanya ringan gitu? Iya, jadi nih kalau total ya pasien yang sudah kita pantau itu sekitar 500-an ya, Hmm. sudah selesai apa, selesai isolasi hampir 90%-nya ya. Kemudian ada juga yang memang mendaftar tapi tidak layak, Hmm. dan ada juga yang sampai kita rujuk itu ada 9. Jadi yang tadinya gejala ringan atau tanpa gejala berubah menjadi gejala sedang atau gejala berat itu ada 9 yang kita rujuk ke, ke rumah sakit dan, Hmm. sampai saat ini sih belum ada laporan yang ini, yang, meninggal ya. Hmm. Heeh, Oke. belum ada laporan yang meninggal, tapi memang kita sempat beberapa kali itu kesulitan untuk, pasien yang, gejala sedang untuk dirawat itu memang sempat kesulitan lah, walaupun kita ya berusaha coba kontak teman atau rumah sakit mana yang masih bisa, antriannya paling sedikit gitu. Tapi, Hmm. sejauh ini dari sekitar 500-an pasien, selesai isolasinya hampir kurang lebih, 80 sampai 90% ya. Kemudian ada yang tidak layak juga ya, karena Hmm. ternyata yang daftar pun banyak sih tidak layaknya itu gara-gara, udah sesak gitu. Terus, Hmm. yang akhirnya hilang kontak juga ada beberapa, kemudian yang dirujuk itu kita tercatat ada 9 dan yang meninggal, sampai saat ini tercatat belum ada. Wah, aduh bersyukur banget ya. Bersyukur banget nih ternyata, yang selama ini dia tolong ini ya, belum ada yang dapat kabar meninggal ya, dan Iya. sembuh gitu mayoritas dan wah bersyukur bersyukur. Nah, Dok, kalau yang dokter lihat ya dari, menangani, pasien Covid, dipantau online gitu ya, apa sih yang dokter perhatiin mungkin dari psikologi mereka gitu, Dok? Mungkin apakah ada yang jadi panik, apa stres, dan itu kira-kira ngefeknya gimana tuh, Dok, sama Covid-nya gitu? Iya, jadi masalah pandemi ini kan sebenarnya ada 2 ya tuh kalau saya lihat itu, satu stigma sama trust ya. Stigma itu Mmm. apalagi kalau kita berasa banget itu yang tahun 2020 tuh, dengar pasien yang kita pantau itu yang, dikucilkan oleh tetangganya gitu ya, Mmm. heeh, yang nggak Ya. boleh tinggal di rumah, di komplek itu gitu. Kalau yang 2021 sih udah jarang ya kedengerannya. Mhm. Sama yang satu lagi tuh masalah yang paling sering itu adalah trust ya, trust. Jadi, pasien itu terkadang saya sih percaya ya sebenarnya, bukan karena, mereka berprasangka buruk ya, tapi sebenarnya karena ketidaktahuan sih. Jadi tuh sering, Mmm. nggak mau ke rumah sakit, takut di-Covid-kan gitu. Nah, itu sering sekali sih kita kita dengar, Itu tapi ya itulah yang memang tugas kita ya untuk menjelaskan ke pasien. Terus dengan pandemi mmm. ini kan memang membuat orang itu jadi rentan untuk gangguan cemas lah, itu. Mmm. Gangguan cemas itu, ya kadang wajar ya mungkin, nggak pernah refreshing, terus habis itu mungkin yang tadinya dia kerja pendapatannya jadi berkurang gitu ya, itu kayaknya Mmm. merata. Jadi memang pandemi ini faktor risiko juga untuk, timbulnya gangguan cemas dan, imunitas kita itu memang sangat dipengaruhi juga dengan psikologis gitu. Jadi dengan kita pantau ya, dengan kita pantau, kita dampingi, Mmm. jadi, mereka itu seperti ada yang menemani gitu, menemani jadi kalau bingung pun mereka udah langsung gampang gitu. Kadang kan kalau udah sakit Covid gitu udah bingung, ada yang udah nangis-nangis gitu ya, padahal Betul sebenarnya betul.
nggak kenapa-napa, akhirnya ya kita jelaskan di situ, "Kalau nggak apa-apa Bu, ini di rumah saja daripada harus di rumah sakit, Ibu di dalam Hmm, ruangan gitu, keluarga tidak bisa melihat." Apalagi kalau misalnya isolasinya sekeluarga, itu sebenarnya akan sangat nyaman ya, karena kan hmm, masih bisa berkumpul sama keluarga, masak juga, bisa di rumah, kalau dia tanpa gejala pun masih bisa sambil, nonton atau kerja bahkan di rumah betul. ya, heeh. Jadi itu tuh benar-benar, psikologis itu sangat penting ya, karena pasien ini, terkadang hal-hal yang sepele pun dia kayak khawatir gitu, "Dok boleh mandi nggak nih Covid?" Gitu, padahal, "Oh boleh Bu, justru Wow. justru wajib," gitu. Justru kadang tuh pertanyaan-pertanyaan sepele kayak gini yang membuat Hmm, mereka takut gitu ya, misalnya yang kayak dia satu rumah gitu, "Saya harus keluar nggak dari rumah ini?" Nggak apa-apa, misalnya di rumahnya itu ada yang negatif, nggak apa-apa, tetap di rumah aja isolasinya, asal di kamar gitu kan. Kan hmm. otomatis kan dia akan lebih tenang kan, daripada dia harus cari ke Wisma Atlet, belum lagi waiting list ke Wisma Atletnya juga mungkin masih panjang Wah, gitu. panjang Jadi itu banget. sangat berperan sih kalau menurut saya ya, dengan kita bersama pasien mendampingi mereka selama isolasi. Iya benar dan kayaknya kalau seorang dokter langsung menjelaskan ke pasien gitu ya, apakah lewat WhatsApp atau di telepon gitu mungkin bisa bikin pasiennya juga lebih tenang ya. Karena kan kadang kita ya nggak tahu ya informasi yang, pasien udah baca ini apakah yang hoax atau ya mitos-mitos juga banyak yang beredar gitu ya selama Covid ya, Dok, ya. Iya benar. Jadinya ini kalau dengar langsung dari dokternya gitu kan kayaknya mungkin, oke, ini bisa dipercaya nih gitu kan. Iya benar. Kadang kalau yang belakangan ini apalagi tuh, tes PCR kan sebenarnya nggak perlu berulang-ulang gitu ya. "Udah Bu, Mhm, nggak apa-apa," "tapi saya masih positif Bu," "nggak apa-apa Bu," gitu. Kalau misalnya sudah 10 hari atau 10+3 karena kan yang di iso mantau ini adalah yang tanpa gejala atau gejala ringan mmm. ya. 10+3 tuh udah boleh walaupun Ibu PCR-nya masih positif, gitu. Jadi, membuat pasien lebih tenang, lebih pede kalau dia itu sebenarnya memang boleh bertemu keluarga, mampu untuk Mmm. isolasi mandiri gitu. Wow, ini penting banget nih, penting banget. Jadi, sekali lagi buat teman-teman mungkin ada yang, kita nggak tahu ya, mungkin sampai ada yang membutuhkan, pelayanan isomantau ini dari Mercy, eee, siapa tahu ya bisa bisa diakses. Nanti kita juga akan taruh semua, aksesnya, websitenya, nomor, WhatsApp yang bisa dihubungi, di deskripsi podcast ya. Nah Dok, eee, yang dokter lihat gitu sekarang ya, ini hidup sehat itu menjadi seberapa penting sih Dok, setelah kita melihat pandemi COVID-19 gitu Dok? Iya, hidup sehat ini sebenarnya kan harus ya sebenarnya ya, Mmm, bukan karena Covid aja kita juga harus hidup sehat ya. Karena dengan hidup sehat, otomatis, daya tahan tubuh bagus gitu mmm, ya. Terus habis itu, pola hidup sehat itu kan menunjang aktivitas kita juga sehari-hari ya. Dengan mmm, pandemi ini juga mungkin orang jadi aware kalau sesimpel cuci tangan itu tuh sangat bermanfaat ya. Jadi kita tuh mmm, kadang jadi sejujurnya saya sendiri pun kalau jadi dokter saat ini tuh jadi lebih, maksudnya, nggak sembarangan, cuci tangannya gitu. Jadi mmm, benar-benar yang habis ngapain gitu, cuci tangannya harus yang lebih benar gitu. Kadang kan kalau zaman dulu kayak sering lupanya gitu ya, kalau sekarang betul tuh betul. jadi lebih kebiasaan. Mungkin yang Covid, kemudian dia berjemur gitu ya, udah jadi kebiasaan itu juga nanti malah jadi bagus juga kan. Mungkin yang tadinya Mmm, pada kurang vitamin D terpapar, matahari 15 menit tiap hari, jadi bagus gitu ya, dapat iya iya dapat iya. vitamin D alami gitu ya. Dan dengan hidup sehat ini kan juga bisa mencegah penyakit-penyakit yang lain gitu. Misalnya ya penyakit-penyakit, kronik gitu ya, yang lain Mmm, misalnya dia dengan, menjaga pola makan gitu ya sejak Covid gitu misalnya udah mmm, pernah, "Aduh nggak enak ya sakit itu," gitu. Jadi keingat tuh, oh akhirnya menjaga pola makan ya sebenarnya impact-nya itu memang ada positif dan negatifnya. Yang positifnya salah satunya itu sih, jadi kita mmm, jadi lebih, aware ya, terus lebih peduli juga, meningkatkan imun kita juga, kemudian ya penyakit-penyakit kronik dan lain-lain itu yang mungkin sehari-harinya kita nggak peduli, dengan kita mmm, misalnya pernah sakit atau
pernah berada di situasi misalnya keluarga kita yang sakit gitu ya, jadi kita lebih peduli ya, lebih lebih apa ya, lebih, ngena mungkin ya kalau Mhm. kalau ini buat kita. Bener bener. Iya iya iya, karena aku perhatiin juga kalau kalau aku karena di Bandung, ini sejak Covid justru malahan yang naik sepeda lebih rame daripada sebelum Covid gitu. Di satu sisi ya orang mungkin jadi sadar ya, lebih disadarkan bahwa, wah olahraga nih penting nih gitu kan, pengen mengurangi resiko terhadap Covid, comorbid mungkin yang udah ada atau, kelebihan berat badan juga menjadi salah satu faktornya. Tapi menarik ya dari di Covid ini Dok, ada yang maksudnya WFH terus atau study from home terus, ada yang, berat badan malah naik, ada yang malah jadi sehat juga gitu ya. Iya iya, bener. Ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast, nggak tahu teman-teman masuk yang mana, tapi semoga justru pandemi ini apa ya, bikin kita lebih alert ya, lebih sadar bahwa ternyata hidup sehat itu penting, bukan cuman pas lagi pandemi gitu ya. Nanti kalau misalnya pandemi sudah selesai, ya kita harus terusin juga gitu gaya hidup sehatnya ya. Nah Dok, mmm, kira-kira ada nggak sih cerita yang mengharukan gitu buat dokter dari, pengalaman melakukan isomantau gitu Dok? Iya, sebenarnya kalau untuk yang mengharukan ya, dari pasien-pasien yang, gejala sedang ya, yang susah mendapatkan rumah sakit ya, kemudian pada akhirnya, padahal tuh kita tuh kayak udah, "Aduh ini gimana dong, masih belum dapat rumah sakit juga, udah dapat rumah sakit pasti tapi masih antrian, Hmm. nggak boleh numpuk di rumah sakit." Terus kita memantaunya kayak beberapa jam sekali gitu ya, saling kontak-kontakan antara Hmm. saya sama dokter yang memantau gitu ya. Karena kan dokter yang memantau mungkin, untuk, yang advance-nya dia belum begitu familiar ya gitu ya. Jadi Hmm. kan saya harus mensupervisi nih, "Oh ini karena gejala sedang coba deh tambahkan obat ini Hmm. mungkin bisa membantu," gitu. Akhirnya setelah 3 hari dengan saturasi yang rendah ya, bahkan kita kayak udah, aduh semoga, bisa ketolong nih, akhirnya dia Hmm. mendapatkan rumah sakit dan ya, alhamdulillah sih, sudah tertangani gitu. Itu Hmm. mengharukan juga ya sampai, apa, ada yang keluarga pasiennya sampai, nangis ke dokternya, "Terima kasih ya Dok, sudah membantu saya dan keluarga," gitu ya. Hmm. Kemudian, apa ya, ada juga tuh kalau zaman yang dulu, yang tahun 2020 itu sebenarnya lebih banyak yang heartbreaking ya kalau menurut saya ya. Jadi, Hmm. contoh nih, kalau zaman dulu itu kan, kadang ada pasien dirawat PDP ya, memang Hmm. ada gambaran pneumonia di parunya, tapi hasil PCR-nya belum keluar gitu. Terus, keburu meninggal gitu. Itu kan, harus dimakamkan dengan protokol Covid ya. Hmm. Nah pasiennya kan ketika misalnya kita laporkan gitu hasilnya, kan otomatis kan keluarganya diisolasi ya, kan, Hmm. ibunya udah meninggal misalnya, terus keluarganya kan diisolasi, terus kan kita kabarin kan kalau hasil PCR-nya ternyata negatif, ibunya dan keluarganya gitu. Itu banyak Hmm. yang nggak terima gitu ya, nangis gitu, kenapa sih harus dimakamkan secara Covid gitu kan. Hmm. Terus habis itu, apa ya, menumpahkan kekesalannya lah ke dokter gitu ya, Hmm. ibaratnya, di akhir hayatnya, cucu-cucunya tidak bisa melihat, ibu saya juga tidak bisa melihat gitu. Hmm. Kenapa sih begini gitu, itu banyak sekali gitu. Ada juga yang pasien dengan gangguan jiwa, dia harus isolasi mandiri, tapi malah, kabur-kaburan gitu, yang kita harus memberitahukan Wow. kepada, puskesmas tempat tinggal pasien tersebut ya, untuk, bisa memantau nih, benar-benar nih yang positif jangan keluar-keluar dulu gitu. Ada juga Hmm. tuh yang sedih juga, suami istri dirawat, karena Covid ya, anaknya itu kecil, kalau saya tidak salah tuh umur 8 sama umur 5 tahun, itu ditinggal berdua di rumah. Wow. Dan yang menolong, apa, alhamdulillah sih anaknya cukup pinter ya gitu ya, mandiri Hmm. juga gitu berdua gitu. Itu diantarin makanan oleh tetangganya gitu. Mungkin itu terluput juga ya dari apa, dari, oh ternyata tuh ada yang kayak gini, dia di rumah berdua, anak Hmm. kecil 8 tahun dan 5 tahun, makannya dianterin oleh tetangga, ibu dan bapaknya dirawat di rumah sakit gitu.
gimana ya, miris juga gitu Wah, ya kita, hmm, mendengarnya gitu ya. Ya hmm, tapi akhirnya sih orang tuanya sudah sehat ya, cuman kayak gitulah ternyata tuh permasalahan yang ada itu banyak, bervariasi gitu, sampai yang kayak gitu, ya ampun kasihan banget gitu ya, anak kecil 8 tahun di rumah sendiri, ibu bapaknya dirawat gitu. Gimana wow, kalau kejadian apa-apa nih sama orang tuanya, ya syukurnya sih hmm, orang tuanya keduanya sehat kembali ya. Jadi hmm, kurang lebih gitu deh wow. cerita-cerita selama iso mantau ini. Iya nih kayak apa kalau denger-denger cerita itu juga aku sebenarnya sangat tersentuh gitu dengan tetangga-tetangga juga yang peduli gitu ya dengan anak yang kayak tadi gitu ya orang tuanya ada yang kena COVID, tetangganya jadi masakin makanan, ngirim Mhm, makanan. Itu menyentuh banget sih dan kadang kita juga ya masih ada aja ya mungkin yang masih aduh nggak peduli lah dengan pandemi ini nggak pakai masker dan iya, lain-lain gitu tapi kadang ya itu kalau kita OTG yang sebenarnya kita menyebarkan kan aduh kita nggak tahu ya apa yang bisa mhm, terjadi dengan keluarga seseorang gitu iya jadi bener, ini perlu lebih mindful juga dok ya maksudnya jadi nggak mikirin cuman kesehatan sendiri gitu kan oh saya mah sehat-sehat aja gitu kan tapi mhm. dengan yang orang lain nih kita juga harus harus ikut pikirin. Wow, ini menarik banget dok. Dok, ini pertanyaan mungkin terakhir yang aku pengen tanya ke dokter, Mhm, yang mungkin masih banyak orang juga bertanya-tanya gitu ya. Kayaknya pas lagi COVID gini kan ini heboh dengan badai sitokin gitu atau mhm. cytokine storm ya. Nah ini sebenarnya apa sih dok dan kenapa kenapa ini terjadi gitu? Iya, jadi emang mekanisme dari perjalanan penyakitnya ya. Jadi ketika si virus itu masuk ke dalam sel ya, ditangkap oleh reseptor, masuk ke dalam sel. Jadi memang, efek yang ditimbulkan itu adalah, apa ya, proinfa apa ya, marker inflamasi itu dilepaskan. Jadi meradang ya, selnya itu Hmm, meradang, kemudian, efeknya itu dia memang, mengeluarkan, zat-zat inflamasi gitu, inflammatory sitokin. Sitokin ini tuh seperti, apa ya, eee, suatu zat yang dihasilkan, ketika misalnya suatu sel itu terinfeksi, bisa atau karena hmm, autoimun, bisa. Nah, karena reaksinya itu berlebihan ya, hmm, jadi timbullah si badai sitokin itu, gitu. Nah, ketika timbulnya badai sitokin ini, justru bukan malah, memperbaiki gitu ya, hmm, justru malah membuat kondisi pasien itu semakin berat jadinya, jadi biasanya sesak gitu ya, inflamasi itu sangat, apa ya, kayak meluas gitu. Jadi ketika virus hmm, masuk, sel itu, menjadi terganggu prosesnya, kemudian dia mengeluarkan, sel daya tahan tubuh kita itu juga mengeluarkan akhirnya sitokin-sitokin itu karena reaksinya sedemikian hebat, hmm, berlebihan dia malah, membuat, apa ya namanya ya, sel-sel itu jadi makin parah inflamasinya gitu, gara-gara si hmm, sitokin-sitokin yang dikeluarkan, zat-zat yang dikeluarkan dari, sel-sel pertahanan tubuh kita juga sebenarnya gitu. Sehingga jadi tambah, berat ya kondisinya ya, kalau misalnya tambah rusak otomatis ya klinis pasien juga akan semakin berat. Makanya tuh, hmm, untuk Covid ini, kalau saya bilang, lebih baik ya sebenarnya battle kita itu tuh bermulai dari di rumah. Jadi ketika pasien itu tetap Covid gitu ya, kita aha, harus langsung berikan obat-obatnya gitu. Kalau untuk gejala ringan sama tanpa gejala, kalau tanpa gejala cukup vitamin, kalau gejala ringan boleh diberikan antivirus, vitamin gitu. Jadi dari awal tuh hmm, sudah agresif gitu. Dan ketika kita sudah mulai apa ya, melihat nih pasien ini tuh udah kok dia hari ke-10 ya masih demam, hmm, tadinya nggak ada batuk jadi batuk, itu kan sebenarnya sudah jadi alarm buat kita, "Oh ini betul, ada sesuatu nih," gitu. Apalagi kalau pasiennya punya saturasi ya, punya saturasi gitu. Dia hmm. bisa periksa saturasinya gitu, ternyata saturasinya kemarin, trennya di 96, 97 kok hari ini 94, 95 itu sebenarnya udah jadi, apa tuh namanya, udah jadi alarm juga tuh buat kita. Nah, pasien-pasien yang seperti ini nih sebenarnya yang kalau cepat ke rumah sakit ya, okelah kalau mungkin kemarin itu lagi chaos banget, mungkin Hmm, di atas 90 mungkin nggak diterima di rumah sakit, yang di bawah 90 mungkin yang hmm, diterima gitu ya. Nah ini nih kalau misalnya dia lebih cepat,
ditangkap gitu ya di rumah sakit masuk obat agresif itu sebenarnya akan lebih baik outcome-nya daripada pasien Hmm, yang misalnya sudah sesak berat, saturasinya misalnya datang ke rumah sakit udah 70, terkadang ventilator pun sudah sulit untuk menolongnya gitu. betul. Heeh. Gitulah. Jadi gimana ya, kita ya, dengan makanya pemantauan itu tuh sangat penting dari Covid Hmm, ini, sesuai dengan perjalanan penyakitnya, bukan seperti batuk pilek biasa yang udah langsung sembuh. Karena dia kita tahu spektrum dari Covid ini kan luas banget ya, dari tanpa hmm, gejala sampai yang, berat gitu. Nah, di sini nih kita berperannya. Jangan sampai pasien itu jatuh ke badai sitokin. Jadi ketika udah sesak-sesak gitu, hmm. segeralah ke rumah sakit gitu. Jadi jangan sampai Kalaupun terlambat ya. iya benar, karena kalau udah saturasi 70 gitu ya, nanti 60 ke rumah sakit itu ya itu seperti saya bilang, ventilator pun nggak bisa nyelamatin kadang gitu, yang udah, yang Hmm, advance gitu, karena sudah sedemikian hebatnya ya. Belum lagi kadang waktu kemarin obat-obatannya juga, terbatas gitu hmm, ya, obat-obat terbatas, sulit kita gitu untuk, mengobati dengan obat-obatan yang advance gitu, yang sangat terbatas itu. Sebenarnya hmm, obat-obat yang tersedia dengan luas itu cukup tuh untuk mengobati yang masih sesak-sesak dikit gitu. Kadang kalau nggak ada hmm. saturasi, kita juga karena kebetulan ada dokter rehab medik ya yang ngajarin kita juga tuh, Oke. kita ajarin tuh caranya gimana nih kalau tanpa saturasi. Bisa, caranya misalnya, tarik nafas, terus disuruh nyebutin angka. Kalau misalnya dia masih bisa nyebutin angka sampai 10, itu berarti saturasinya masih cukup aman gitu. Tapi kalau dia cuman bisa nyebutin Hmm, sampai angka 7 aja, nah ini kita harus hati-hati nih gitu. Jadi, itu tadi memang idealnya dengan saturasi ya, tapi, dengan tools-tools lain ya, itu yang banyak dikembangkan juga sebenarnya kita juga hmm. udah bisa nih nangkep nih pasien-pasien yang memang kok kayaknya ini nggak aman nih untuk di rumah gitu. Benar, Gi benar, benar. Jadi apa ya? Ini benar-benar apa ada cara manualnya gitu dok ya? iya gitu, tak ada rotan akar pun jadi ya kalau kita tuh sekarang itu mikirnya ya gitu, misalnya kalau dokter udah cukup sibuk ya akhirnya kita gimana nih gitu. Kita perlu relawan yang banyak kalau kita mau seluruh Indonesia, akhirnya Hmm, adik-adik yang kayak tadi, adik-adik mahasiswa kedokteran gitu ya, hmm. yang kita didik gitu. Jadi memang Wow. sangat perlu kolaborasi ya, kemudian ya masukan dan tentu juga ke pihak terkait ya, seperti Dinkes itu perlu sekali. Jadi ketika Hmm, pasien itu selesai isolasi kan, sekarang itu tidak perlu, menunggu PCR negatif untuk selesai isolasi kan, tapi kan yang hmm, penting mendapatkan surat selesai isolasi. Nah, nanti pasien-pasien ini kalau untuk DKI ya, yang memang kita sudah sangat, apa ya, koordinasinya udah saya bilang ideal lah gitu ya, cukup baik hmm, lah gitu. Jadi itu kita bisa mengontak puskesmasnya bahwa pasien ini sudah kami pantau, nanti surat selesai isolasinya mohon dikeluarkan. Dengan begini kan sebenarnya meringankan kerja teman-teman kita yang di puskesmas juga gitu ya, untuk hmm. memantau, udah kita bantu pantau, terus pasiennya juga tidak perlu PCR berkali-kali, yang kita tahu PCR juga cukup mahal ya, kadang ya kasihan Ya, juga pasien kalau harus berkali-kali gitu. Jadi, ya ginilah gitu, biar meluruskan juga info-info gitu yang terkadang banyak hoax-nya gitu, hoax. yang masih ngomongin CT, padahal itu CT cycle itu yang apa, yang seperti yang sudah beredar di masyarakat itu sebenarnya Hmm. udah ditinggalkan juga gitu. Wow, menarik. Oke, oke. Jadi ini kalau misalnya emang ada yang membutuhkan, memang isomantau ini kan langsung ditangani oleh dokter dan informasinya langsung dari dokter, jadi lebih bisa dipercaya nih daripada WhatsApp yang beredar gitu ya. Iya Ini betul. ini kadang aku perhatiin nih WhatsApp, apa ya, nggak tahu ya, aku melihat, kecenderungan orang tua untuk forward sesuatu di WhatsApp tuh gampang banget gitu. Iya Kayak benar sekali. belum Itu baca saya isi alami sendiri. Aduh, belum baca isinya apa, videonya ngomongin apa, udah di-forward gitu. Jadinya ini, apa ya, kita juga perlu aware ya, maksudnya kita kalau mau share informasi juga harus pastiin dulu nih gitu kan, informasinya legit nggak nih gitu kan, source-nya mana gitu kan. Mhm Aduh, mhm. dokter thank you banget ini, semoga Iya teman-teman yang lagi dengar podcast Sehat Seutuhnya,
terbuka wawasannya, dan apa ya, lebih menghargai juga nih para tenaga kesehatan yang sudah berjuang selama pandemi ini. Pandemi ini belum selesai, belum tuntas ya dok ya. Iya. Sekarang masih membaik, tapi kira-kira menurut dokter ini kira-kira bakal sampai kapan nih dok, kira-kira pandemi dok? Kalau pandemi ini ya, saya rasa memang benar ya seperti yang sudah diprediksi oleh, guru-guru kita juga ya, memang Hmm, sepertinya akan endemi dan kita emang harus beradaptasi dengan Covid ini. hmm, Targetnya kan dengan vaksinasi juga ya, kalau sudah ya, tercapai herd immunity ya, mungkin kita sudah bisa kembali ke normal lagi. Tapi sebenarnya dengan pandemi ini juga ada beberapa itu ya, hikmahnya juga ya yang bisa kita betul, ambil ya. Misalnya, oh ternyata tuh, sekarang itu ya virtual juga bisa gitu ya. betul. Banyak banyak sekali lah yang bisa dioptimalisasi ternyata gitu. Kayak Hmm, telemedicine menurut saya telemedicine ini nantinya juga akan sangat berkembang ya. Jadi ketika misalnya rumah sakit nih contohnya ya di daerah gitu, dia tidak punya di situ konsultan yang, ahli gitu. Misal nih betul. contohnya, dokter bedah ortopedi di, suatu kabupaten ya. Hmm, Tapi dia tidak begitu paham dengan misalnya, bagian kanker tulangnya gitu ya. Nah, hmm, kemudian dengan layanan telemedicine sebenarnya itu bisa konsultasi dengan yang expertnya yang ada di Jakarta gitu kan. Sebenarnya itu hmm, sangat ini ya, kalau menurut saya ya tapi tetap harus diperhatikan etikanya ya. Etika maksudnya, hmm, guidance-nya, aturannya bagaimana gitu. Tapi hmm, sebenarnya kalau menurut saya ya ini baik ya, salah satunya dari Covid ini, oh ternyata kalau saya pikir kalau begitu, ya dokter-dokter itu, bisa aja gitu dikonsultasikan dari dokter melihat pasien bersamaan gitu ya, dipandu hmm, oleh dokter ahli gitu. iya, Sebelum akhirnya misalnya dirujuk, jadi pasiennya misalnya nggak bolak-balik gitu, itu mungkin bisa ke depannya saya rasa itu salah satu manfaatnya mungkin. benar-benar. Jadi sistem kesehatan di Indonesia pun jadi sebenarnya bisa semakin bagus terus ya dok ya. Iya, benar benar. Benar-benar. Oke, oke. Dok, kira-kira pesan-pesan apa nih yang dokter pengen sampaikan kepada pendengar podcast sekalian nih dok? Iya, terima kasih ya untuk, pendengar podcast Sehat Seutuhnya ya. Kalau pesan-pesan saya sih, untuk tenaga medis, tetap, semangat ya, Hmm, ikhlas ya, yakinlah ketika kita banyak membantu orang semoga nanti, kita juga akan dibantu juga, urusan kita sehari-hari. hmm, Untuk masyarakat, ya saya harap, kita sudah sama-sama belajarlah ya dari 1 tahun lebih hampir 2 tahun nih pandemi hmm, sudah berjalan gitu ya. Kita juga sudah kena dampaknya ya mungkin bagi yang sudah ditinggal oleh keluarganya gitu ya. Jadi, hmm, tetap, ikuti anjuran dari yang ahli gitu, hmm, jangan jangan, sembarang percaya berita yang sebenarnya belum, benar ya, ya, keabsahan dari berita itu gitu. Kemudian ya hmm, tetap jaga prokes ya, pokoknya ikutin imbauan aja kalau memang saat ini tetap harus prokes ya prokes dulu gitu. Kalau, betul. memang sudah boleh dilonggarkan ya, tapi jangan terlena juga ya, karena kita Hmm, juga sudah pernah tuh dari kasus yang baik-baik aja tiba-tiba, naik ya. naik mendadak ya, cepet banget lagi. Iya iya benar. Iya, memang gimana ya, dengan Covid ini ilmu baru ya, jadi sangat Hmm, banyak hal-hal menarik ya, yang memang kita harus sama-sama belajar ya. Jadi apapun yang misalnya kita pelajari hari ini belum tentu itu reliable untuk beberapa bulan ke depan gitu ya. hmm, Ya semogalah pandemi ini cepat berakhir ya dan saya pengen tuh, kita semua sama-sama merasa kalau ini adalah masalah kita. Jadi hmm, gotong royongnya bukan cuman tanggung jawab dari tenaga kesehatan ya, hmm, bukan dari pemerintah aja tapi dari semua. Kayak bencana aja, ini kan bencana nih. Bencana betul. itu kan semua turut serta, masyarakat bahkan kadang, anak-anak juga ikut membantu ya di Hmm, suatu bencana gitu misalnya. Semuanya ikut serta gitu ya dari pemerintah, masyarakat,
pemuka agama gitu ya, semuanya ikut serta. Jadi karena ini pandemi ya, basicnya adalah pandemi, jadi saya harap sih mungkin masyarakat kita bisa sadar kalau ini tanggung jawab kita bersama lah, gotong royong sama-sama biar kita sama-sama bisa selesai cepat keluar lah dari pandemi COVID ini. Amin. Aduh, dokter terima kasih banyak sudah berbagi nih di podcast Sehat Seutuhnya. Nanti akan diundang lagi di lain-lain waktu juga. Senang sekali untuk dapat kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Dokter Tasikuru. Dan teman-teman, sekali lagi kalau misalnya teman-teman terberkati dan kalau misalnya ada teman-teman keluarga yang membutuhkan informasi ini, bagikan kepada mereka supaya lebih banyak juga orang yang tertolong. Kalau kayak gitu, harapan saya seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.